selamat siang teman-teman semuanya, Votizen juga teman-teman yang mungkin baru aja gabung ya. Halo, selamat sore, ada Kakak Anggun Jelita. Selamat sore Kak Anggun, ada Kak Ahmed. Oke, Kak Ahmed 88, ada Kak Elsa Firdausi. Wow, rame ya guys. Dan pada sore hari ini seperti biasa ya, aku nemenin teman-teman. Ada yang ngintip. Aku bakal nemenin teman-teman semuanya, Votizen yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada, setiap hari Kamis tentunya ya. Amalia di sini bakal nemenin kalian. Buat apa ya? Ini juga hari ini spesial request teman-teman gitu ya. Kemarin Amalia sempat ngasih polling nih di Instagram ya, di story gitu. Kira-kira apa nih request dari teman-teman atau Votizen semua kalau misalkan nanti Amalia live gitu. Dan ada yang request. Nah, ada yang request kita hari ini gitu, sesuai permintaan teman-teman, kita bakal bedah naskah gitu. Kita akan mulai dari awal nih guys. Kita akan mulai dari awal, gimana caranya bikin naskah yang baik itu seperti apa, kemudian cara ngasih tanda baca, kemudian apa aja yang perlu ditekanin gitu ya. Nanti kita bakal beda bareng sama Kak Dora. Special live hari ini kita bakal live bareng Kak Dora. Kita akan tanya-tanya juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan juga nih seputar naskah gitu ya. Kalian boleh banget persiapkan dulu, di-keep dulu guys. Nanti kalau misalkan udah ada Kak Dora yang gabung gitu ya, kalian boleh banget tanya langsung gitu. Nah, nanti kita juga bakal ada sesi live bareng teman-teman gitu. Nanti kalian bisa langsung praktek juga baca naskahnya gitu. Halo, selamat sore deh Kakak Venetian. Kak Venetian dari mana nih? Kalau boleh tahu, kita absen-absen dulu kayaknya ya guys ya. Ada yang dari Jogja juga mungkin, atau ada yang dari Jakarta, atau ada yang dari Bandung gitu. Boleh yuk teman-teman. Hello. Kita absen dulu guys. Ada yang dari luar Jawa mungkin. Aduh. Wah, Bogor Kak. Wah. Dari Bogor. Bogor itu berarti Jawa Barat ya. Apakah tempat Kakak juga lagi musim hujan? Kayaknya iya ya. Kayaknya sekarang hujan lagi di mana-mana. Dingin juga, apalagi di Bogor pasti dingin banget nih. Ada Kak Wulan. Halo, selamat sore Kak Wulan. Buat teman-teman kalian boleh banget nanti mau tanya apa-apa itu kalian keep dulu. Tapi jangan kemana-mana. Nanti kalau misalkan ada Kak Dora, kalian boleh tanyain langsung. Halo, ada Kak Noval 13, Kak Muca, Mochaccino. Oh, Mochaccino latte. Hai Kak, ini kayaknya kakaknya suka kopi deh. Suka kopi ya. Apakah kita mulai invite Kak Dora ya? Sekarang jam berapa sih? Jam 15.33. Oke, pada sore hari ini kita bakal live selama 45 menit. Kita live-nya emang gak lama guys, tapi di waktu yang singkat ini kita kita ingin memanfaatkan waktu yang sedikit ini dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi pokoknya teman-teman jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, sambil di love dong guys. Bisa gak sih? Sambil di tap-tap gitu. Ini kayak ini ya, kayak jualan ya. Oke. Teman-teman, kalau misalkan nih nanti minggu depan aku live lagi, kalian ada request nggak? Mau bahas tentang apa? Atau misalkan mau special request bahas tentang voice acting lagi dong Kak, gitu. Atau seputar dubbing dong Kak. Atau misalkan teman-teman pengen kompro gitu ya, company profile seperti apa, gimana gitu, itu boleh banget teman-teman. Kalian mau request apa kira-kira? Mau live tentang apa? Nanti kita juga bakal adain live bareng sama talent profesional gitu, voice over talent profesional. Jadi kita sesuaiin dulu nih teman-teman, kira-kira maunya live tentang apa gitu. Atau kita panggil Kak Doranya langsung aja ya. Halo, ada Kakak Nirupam, Kak Pian, Kak Heyedre. Aduh, Heider. Oh gitu ya. Hey. Susah banget sih, gak usah deh, gak usah dibaca-baca. Oke, aku bakal langsung info.
bergabung? Apakah sinyalnya kurang baik ya? Tunggu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya akan ada Kak Dora yang bakal menemani kita pada sore hari ini. Nah, aku juga bakal kasih info penting nih buat teman-teman. Tapi kalian jangan kemana-mana. Aku bakal kasih sesuatu, info penting banget, spesial, yang biasanya juga di-request sama teman-teman, sama votizen yang ada di rumah. Nah, apakah itu? Kalian jangan kemana-mana, nanti aku kasih tahu. Kok tidak mau? Kok tidak mau ya? Bentar. Oh, nggak mau sih. Hai. Halo, kakak Safwatunisa yang baru bergabung. Dari mana? Dari mana nih teman-teman? Boleh dong? Boleh dong kalian komen-komen dulu. Ini aku invite Kak Dora dulu ya. Indo Voice Over Academy. Mana ya? Kenapa tiba-tiba sinyalnya tuh kayak hilang gitu loh? Akademi. Kok dia menghilang, tidak terdeteksi? Tunggu ya, teman-teman ya. Gimana nih? Sebentar, coba. Kok nggak bisa ya? Kok tidak bisa? Sebentar, sebentar. Ini tidak terdeteksi nih. Akademinya mana ya? Halo, buat kakak yang baru bergabung. Boleh ya teman-teman kalian mau tanya apapun boleh. Nanti tinggal tulis di bagian komen di bawah aja. Sebentar. Harusnya kita bergabung sama Mbak Dora nih, tapi kok belum bisa. Teman-teman asalnya dari mana nih? Ada yang mungkin dari luar Jawa, Sumatera gitu, Kalimantan. Sebentar. Coba aku hubungin dulu. Oh, belum bisa ya, teman-teman ya? Bentar. Betulan mana, Mas? Lu nggak mau join ya? Akademi nggak ada ya? Oh. Aduh, maaf ya. Maaf ya, teman-teman ya. Halo, buat yang baru bergabung ada Kakak Basa. Ansori, ada Kak Bocil Kematian. Aduh, Bocil Kematian gak tuh? Username-nya Bocil Kematian. Ngeri banget. Ini gimana sih? Coba ya, guys. Akademi. Kok nggak ada ya? Kok nggak ada sih? Tuh ada delay. Bentar. Hai, halo, ya ampun, ditunggu-tunggu Kak. Mana sih? Kok belum muncul? Oke. Tadi tuh sempat muncul sebentar, tapi kayak warna hitam gitu loh, muter-muter guys. Terus nggak bisa, terus aku coba cari lagi No Voice Over Academy. Ada kok kayaknya udah gabung tapi nggak ada mukanya ya? Ada mukanya nggak? Halo, apakah bisa dengar suara saya? Halo Mbak Dora. Ini dari sini nggak kelihatan mukanya soalnya. Kedengeran nggak suara aku Mbak Dora? Wah, sepertinya ada gangguan nih teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin yang masih nungguin di sana, boleh banget kalian siapin dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti pengen teman-teman tanyain gitu. Nah ini sambil nunggu Mbak Dora join live gitu ya, teman-teman boleh disiapin dulu. Seputar hari ini kita bakal bahas seputar naskah, bedah naskah. Gimana caranya bikin naskah yang baik, gimana caranya editing naskah juga gitu. Atau misalkan teman-teman mau tanya soal pernafasan nih, gimana gitu ya caranya ngatur nafas kalau misalkan naskahnya itu panjang, skripnya panjang. Begitu. Oke. Semangat Kak, salam dari Monjali. Hai. Waduh, dari Monjali nih, tetanggaan kita ya. Halo. Akhirnya berhasil juga. Akhirnya berhasil juga setelah penantian gitu ya Kak. Dari tadi tuh udah dicoba-coba tapi kok nggak muncul nih akademi ini gimana nih gitu. Tadi muncul tapi cuma suara doang nih Mbak Dora nih. Betul. Ini di sini hujan juga lagi sangat gitu. Semoga hari ini aman ya tapi ya. Semoga hari ini aman. Oke. Lah kalau begitu. Nah, teman-teman ini mumpung Mbak Dora udah join live kita pada sore hari ini. Dan tadi sebenarnya Amari udah menyampaikan ke teman-teman Votizen semuanya nih, Mbak Dora, kalau kita pada sore hari ini bakal ngomongin seputar naskah. Nah, mungkin Mbak Dora bisa memperkenalkan diri dan spill tipis-tipis dulu nih sebelum nanti kita bakal praktek. Oke, spill apa nih? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaps, betul. Oke, halo, selamat sore semua Votizen yang saat ini, sore hari ini, semoga cerah semua ya di tempat Votizen semua. Gitu. Saya Dora dari Indo Voiceover. Kita hari ini akan belajar membuat naskah, membuat skrip gitu. Produknya apa? Kali ini kita produknya ini Kak Amal, kelas Indo Voiceover Academy. Kita buat kelas kan. Yeah. Nanti setelah kita mencoba bikin naskah untuk kelas akademi, nah, kalau misalnya ada yang mau nanya atau request atau minta dibikinin skrip untuk produknya, boleh, nanti kita bikin bareng-bareng. Gitu. Yeay, mantap, seru banget nih. Untuk sore hari ini kita bakal undang teman-teman Votizen juga nih, nggak nih, Mbak Dora? Untuk praktek langsung sama kita. Praktek membaca naskah, atau hari ini kita bakal bikin naskahnya dulu gitu, kemudian bacanya pertemuan yang akan datang, atau kita bakal gimana nih? Kayaknya seru ya kalau misalnya bikin naskah terus dibacain sekalian. Itu kan kita juga saat akan membuat naskah itu kan sudah mikir, oh nanti akan dibacakan seperti ini, tonnya harus riang kah, atau medium, atau bersemangat, atau bagaimana gitu. Pastinya akan jadi satu dengan latihan membacakan gitu. Tapi nanti kalau kita jadi satu, bakal 4 jam ini Kak Amal kita. Pasti bakal seru. Terus orang-orang pada semua akan ikut nih. Votizen pasti akan ada satu-satu. Nih. Kayaknya bakal ada sesi selanjutnya ya. Nggak bakal selesai nih kita. Nanti chat kita aja kalau mau sesi selanjutnya sesi baca naskah lagi, ayo deh laksanakan nih. Siap. Nanti kalau teman-teman Votizen pada mau gitu ya, pada setuju, kalian bisa langsung komen-komen aja. Nanti mungkin setelah ini kita bakal vote juga ya Mbak Dora ya. Ya. Ayo deh. Ya, guys. Nah, gimana nih? Apakah kita akan switch? Oke, karena kita butuh tempat untuk bikin skrip gitu, kayaknya kita harus tukeran dulu switch karena komputer yang bisa dipakai itu ada di ruangan Kak Amal gitu. Oke, siap. Di London, satunya di Paris ya kan? Iya, berseberangan kita jauh ya. Oke, mungkin Amalia bakal ke sana dulu, mungkin Mbak Dora? Boleh, silakan. Oke. Yaps, teman-teman tunggu ya. Hati-hati di jalan.
Semoga lancar. Boleh-boleh kalau misalnya ada yang mau tanya apa, silakan. Kita kita akan jawab, terus kita juga akan terangkan bersama-sama. Begitu. Oke. Hai, selamat sore kembali lagi. Oke. Yes. Oke, mungkin seru nih kalau misalkan kita langsung praktek nih Mbak Dora nih. Dan kalau misalkan nih nanti di tengah-tengah gitu ya, teman-teman pas kita lagi praktek, terus kalian jadi kayak kepikiran, ah aku pengen nanya ini gitu kan. Biasanya kan lagi jalan gitu baru kepikiran ya, aku mau nanya ini gitu. Nanti Ya, teman-teman nggak apa-apa, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar aja gitu ya. betul, betul. Ini banyak banget yang nge-wave Kak Amal. Hai Wow, semua. hai. Selamat sore Kak, selamat sore juga. Ada Siap. Mas Denta. Hai, Mas Denta, selamat sore. Selamat sore semua. Gitu. Selamat sore. Oke. Yap, Langsung mungkin aja Kak Amal. langsung kami persilahkan kepada Mbak Kami Dora bersih. untuk materi. Yaps. Oke, jadi kita hari ini mau belajar membuat naskah. Nah, naskah itu kan kita harus tahu apa yang harus. Suara saya jelas ya sampai sana ya? Sampai mana-mana. Sampai mana-mana harusnya jelas gitu. Mantap. Yang kita pikirkan, yang perlu uh, kita pikirkan untuk membuat untuk membuat skrip atau naskah adalah satu tuh highlight produknya apa. Kalau kita kan hari ini mau bikin tentang kelas akademi, kelas Indo Voiceover gitu. Yang harus dipikirkan adalah highlight produknya. Jadi produk kita tuh apa yang misalnya terpercaya, selalu cepat, tangguh kayak gitu. Itu harus di list dulu gitu. Kita harus tahu produk kita seperti apa. Gitu. Terus yang kedua itu alasan kenapa kita memakai produk itu dan kenapa Mbak Amal harus juga pakai produk itu gitu. Jangan cuman aku yang nyiptain, kau pakai dong, nggak gitu loh. Jadi kita harus tahu, kita harus mengungkapkan kenapa nih Votizen harus mencoba produk tersebut gitu. Misalnya karena produk kecantikan misalnya ya tidak bikin pori-pori tersumbat gitu, terus mencerahkan secara langsung kayak gitu gitu. Itu harus kita list juga gitu. Terus bahasanya nih Kak Amal, bahasanya harus singkat, jelas, padat gitu kan. Singkat, jelas, padat. Karena di dalam media iklan itu kita harus pokoknya sedikit aja tapi harus langsung kena gitu. Nggak usah yang bertele-tele terus storytelling ya kan. Kita harus storytelling menceritakan tentang produk itu, nggak usah, pokoknya singkat, jelas, padat aja gitu. Nah, lalu kita juga harus tahu nih iklan kita itu mau ditempatkan di mana, di sosmed kah atau apa. Kita juga harus belajar tentang style-stylenya saat ini nih. Misalnya kayak kalau VT ini lewat di beranda kamu, artinya, nah yang kayak gitu-gitu loh Kak Amal sering lihat kan ya ada di platform-platform digital tuh kan kayak gitu kalau misalnya mereka iklan gitu. Atau mau tahu cara apa gitu. Atau misalnya Oh, yang apa iya. sih ya produkmu udah yang terbaik ya, misalnya kayak gitu. Jadi itu kita juga harus tahu trennya sekarang apa sih yang bikin orang itu ketika scroll sosial media kita itu mereka berhenti dan melihat iklan yang kita buat gitu. Nah, terus ini apakah saya sudah harus membalik ini? Kita cek aja ya. Siap. Nah, ini nih teman-teman. Kelihatan dan jelas ya? Kelihatan Oke. jelas Kak. Mungkin sedikit dinaikin. Dinaikin Oh, lagi emang sedikit. Kepotong. iya, memang belum nih. Oke, siap. Memang belum ini. Nah, jadi yang tadi keyword tadi highlight produknya itu. Hmm? Nah, kelas Indo Voiceover kita mengedepankan apa nih? Kalau beli dapat semua kelas, ya kan? Oke. Bener kan, Kak Mal? Hmm. Gitu. Hmm, betul Terus sekali. eh,
kelas-kelas di Indo Voiceover itu dia self learning. Jadi bentuknya itu video kayak kalau kita nonton Dora the Explorer kah atau apa Pocoyo, ada yang tahu Pocoyo itu terus Teletubbies gitu kan Oke. di mana booth gitu terus waktunya juga fleksibel karena kita tidak terpaku untuk harus belajar di jam 4 sore sampai jam 5 sore kah atau pagi jam 3 sampai jam 4 subuh gitu enggak juga kan kita belajar kapan aja kita nggak bisa tidur di malam hari atau misalnya kita lagi istirahat setelah dari kampus kah atau di sela-sela istirahat waktu sekolah gitu bisa banget kita tinggal buka websitenya aja kita masuk kita login ke kelas terus kita tonton tuh video-video Indo Voiceover Academy gitu. Selain itu di mana saja kapan saja terserah mau sambil mandi nonton juga bisa sebelum tidur tadi ya kan asal jangan waktu sekolah waktu kuliah aja ya bisa kita wajib memperhatikan begitu. Oke, nah terus tadi tuh yang kalimat ajakannya tuh ajakannya buruan daftar nih contoh ya contoh kita kasih buruan daftar tuh nah kita lanjut ke kata-kata pembuka pancingan dulu ya nah misalnya tadi aku udah bikin ke Amal biar dapat semua kelas oke semua kelas tadi kan di atas sudah ada ya dapat semua kelas oke masuk tuh dapat kelas nah terus ya nah dia yang kedua kita masuk ke bagian informasi produk sama highlight-nya yang mau diinfokan kepada target market kita gitu. Brandnya sudah pasti di indovoiceover.com. Kamu bisa belajar semua kelas, ya kan? Dengan metode sekali bayar. Kembali lagi, sekali bayar tadi, oh nggak ada sekali bayar. Tuh, metodenya self learning tadi sudah ada ya, highlight learning masuk. Terus bikin kamu lebih fleksibel mengatur jadwal belajarmu. Fleksibelnya sudah masuk nih. Fleksibel. Nah, tinggal di mana saja, kapan saja. Di mana saja, kapan. Di sini. Set, di mana saja, kapan saja. Oke. Setelah kita informasi apa yang mau kita iklankan, kita jual. Nah, ajakannya mana nih? Buruan daftar sekarang tuh yang sekarang banget gitu di bold ya atau bisa juga yuk daftar sekarang pokoknya semua kalimat ajakan oke sebagai penutup call to action berarti ya kak ya betul call to action kak versinya begitu. Nah dari teman-teman dulu dari Votizen apakah ada pertanyaan tentang ini ataukah mungkin mengusulkan, oh ini banyak yang nge-wave, dadah-dadah semua sama kita. Teman-teman gimana nih? Boleh banget loh kalau mau nanya. Yaps, bener banget. Sampai sini nih mungkin dari penjelasannya Mbak Dora bagaimana nih teman-teman? Kalau dari Amalia nih, wah udah lengkap banget ya, kayak penjelasannya sudah sangat jelas gitu sampai sini. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ada yang belum jelas, itu boleh banget kalian bertanya-tanya. Begitu. Untuk dibikinin skrip boleh nih, langsung live gitu. Nah, tapi sekarang ya. Betul. Menjawab Kak Amal tadi yang apakah kita akan mencoba membacakannya? Langsung praktek nih. Langsung praktek nih, boleh. Oke, kalau dari aku sih karena ini pembelajaran suka-suka, senang. Nah, itu brief tuh harus riang. Oke. Nah, nih ada yang nanya nih, apakah kalau setiap ajakan itu harus pakai smiling voice atau bisa kita coba dengan lainnya? Bisa dong, bisa. Misalnya ya, Kak Amal mau coba smiley voice? Boleh? Boleh. Yang riang ya. Tapi memang sewajarnya, secocoknya emang gitu. Tapi coba nanti aku pakai suara horor deh. Seru nggak tuh? Itu menantang juga sih. Nah, oke. Menantang juga. Kak Amal coba deh. Oke, boleh. Mau pakai yang suara riang dulu atau yang horor nih? Yang riang ya, versinya ya. Standarnya iklan. Oke, siap.
Oke, aku coba. Sekali bayar, dapat semua kelas. Yap, gitu kayak. Oke, di indovoiceoveracademy.com, kamu bisa belajar semua kelas dengan sekali bayar. Metodenya self-learning. Bikin kamu fleksibel mengatur jadwal belajarmu. Di mana saja, kapan saja. Buruan daftar sekarang. Ini sebenarnya, Nih, yeay. Ini sebenarnya mungkin aku juga perlu bertanya nih sama Mbak Dora nih. boleh. Tentang tentang tanda garis miring ini sebenarnya gimana sih Mbak Dora maksudnya? Oke, oke. Garis miring 1 dan 2 itu menandakan koma dan titik. Oh, oke oke Sebenarnya, oke. normalnya di dunia voiceover, script itu tidak hanya voiceover ya, mungkin film juga begitu di skrip-skrip film-film besar itu mereka juga kapan harus tarik nafas, kapan harus memenggal kalimat supaya tidak kepanjangan, terus kita habis nafas. Ah, ya Tuh, ya 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 ya, ya. Sering tuh kalau kayak gitu tuh. eh, metodenya self learning bisa lebih bisa kok ya kan kayak gitu kan. Jadi memang kita harus Oke. jeda-jeda. Heeh. Hmm, Ada yang ambitusnya memang panjang, nafasnya panjang, bisa juga metodenya self learning bikin kamu lebih fleksibel mengatur jadwal belajarmu. Metodenya self learning bikin kamu lebih fleksibel mengatur jadwal belajarmu. Nah, tapi kan harus gitu. bener. Yaps. Jadi, Ini juga mungkin yang bakal ditanyain sama Fotizen juga sih Mbak soal bagaimana caranya mengatur nafas yang skripnya itu panjang gitu-gitu ya. Mm-mm. itu kita Oke, harus oke. harus olahraga supaya nafasnya panjang, atau kalau Oke. tidak karena ini kan kita ngomongin tentang produk kita ya. Oke, Mm-mm. balik dulu. Karena kan kita ngomongin tentang produk kita, jadi kita yang tahu, kita yang merasakan, kita yang bikin skrip gitu. Jadi kita tahu kemampuan kita saat kita mau ngomong itu, eh nafasku cukup nggak nih sampai satu kalimat yang 30 halaman itu selesai gitu. Kalau nggak bisa seperti itu tadi, satu kalimat tapi kita bisa potong-potong sedikit demi sedikit gitu. Yang penting tersampaikan maksud dan tujuan, juga jualannya kita gitu Kak Mm-mm. Mat. Wah, wow, wow, wow. Berarti sebenarnya kalau untuk menjadi voice over talent, sebelum membacakan naskah itu sebelum direcord gitu ya istilahnya, berarti mungkin kita harus reading dulu, kita harus ini kira-kira berhentinya di mana ya, gitu-gitu. Ini yang harus di highlight yang mana nih, gitu ya. Harusnya mungkin harus kita tandain dulu gitu kali ya, Mbak ya. Betul. Misalnya ya, kita kembali ke skrip lagi aja. Nah, ini nih sekali beda pas semua kelas. Ini kan aku maunya kelasnya tuh, gitu loh. Nah, Oke, oke. dalam beberapa skrip itu bisa memang besar semua begini, atau kadang bisa juga dia begini. Kadang bisa juga dia tulisannya begini, tapi di highlight, Oke. misalnya gitu. Hmm, Nah, itu atau eh apalagi nih, apalagi yang kira-kira Kak Amal ingin ditekankan highlight. ya. Hmm, Mungkin aku mau yang sekali bayar bisa oke. semua kelas. Sekali bayar bisa semua kelas. Semua Yang di kelas sini dengan sekali bayar. Ya, ya, ya. Betul. sekali bayar nih yang mau di highlight ya. Yap. Oke. Nah, kalau tadi kan misalnya yang ditekankan itu kelas, berarti kira-kira akan ngomongnya gini, sekali bayar dapat semua kelas. Nah, gitu kan? Ya, 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 Sekarang ya. kalau misalnya yang highlight adalah sekali bayar. Mm-mm. Contohnya begini, sekali bayar dapat semua kelas. Atau sekali bayar dapat semua kelas, ya itu juga bisa. Ah, Nah, jadi itu kan kayak, hah, beneran nih? Beneran cuma sekali bayar dapat semua kelas? Nah, ah, kerasa banget itu perbedaannya ya, Mbak ya? kerasa banyak perbedaannya. Coba Ya. sekarang aku tembak balik ke Amal.
Sekarang Deg-degan di kalau suruh praktek gini-gini nih. fleksibel ya. Nah, fleksibel yang kita highlight nih, gimana? Apakah Kak Amal bisa menyelesaikan tantangan ini? Ah, ini kalau misalkan teman-teman Votizen disuruh nih, apakah mereka akan deg-degan juga seperti diriku? Disuruh Oke, langsung. oke, mungkin aku akan coba ya. Oke. Bikin kamu lebih fleksibel mengatur jadwal belajarmu. Bikin kamu lebih fleksibel mengatur jadwal belajarmu. Gimana ya? Gimana? Kamu masih belum bisa menerapkannya dengan baik. Bikin kamu lebih fleksibel. Boleh, boleh. Kita antara penekanan lebih fleksibel tuh atau nadanya naik. Bikin kamu lebih fleksibel mengatur jadwal belajarmu. Itu juga boleh. Ah, Gitu. ya, 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 ya. Berarti ini nanti mungkin berhubungan juga dengan intonasi ya, Mbak Dora ya? Betul, betul. Hmm. Tuh. Kak Amal sebelumnya ini ada yang nanya nih. Wah, iya nih, ada yang bertanya nih, Mbak. Sebut saja Jo. Kak, kalau buat nentuin intonasi VO yang enak, itu ada metode atau rumus pastinya nggak, Kak? Dikata matematika kita. Atau lebih baik kita di tempat aja, Kak. Improve Gitu. di tempat aja. Oke. Improve. Gimana nih, Nggak Mbak apa-apa Dora? sih nggak apa-apa daripada jalan di tempat. Kayak hubungan Kak Amal. Ketahuan. Aduh, bahaya kalau ini. Ini tadi mungkin masuk juga sama pertanyaanku yang soal intonasi tadi nih, Mbak Dora. Ya. Bagaimana nih tentang bagaimana cara menentukan intonasi VO-nya? Apakah mungkin bisa kita reading dulu sebelumnya, kemudian kita highlight seperti yang Mbak Dora lakukan, atau bisa langsung kita improve ketika apa namanya recording nih? Lebih baik yang seperti apa nih? Oke. Satu tips kalau di VO itu memang nggak ada buat nentuin VO yang enak itu nggak ada rumusnya. Oke. Nggak ada rumusnya. Kita harus belajar, harus mengamati banyak sekali orang. Kan saya sama Mbak Amal aja ngomongnya udah beda nih. Nadanya, intonasinya, gitu, pitch registernya itu beda. Nah, setiap orang itu punya khas masing-masing. Nanti kalau kita belajar ya, kalau misalnya pas belajar, aku mau ngomong kayak Nobita, tidak seperti itu, harus ke sana. Tak mau aku ke sana, gitu. Dia akan gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya kita belajar seperti siapa ya, Cibi Maruko-chan misalnya ya, itu kan anak yang ceria gitu, dia biasanya nadanya naik gitu. Ya. Nah, hai Kak Amal, apakah kamu mau main denganku? Ayo kita lari-larian di rumah sebelah. Nah, seperti itu. Nah, nanti beberapa apa ya, kalau kita misalnya sudah terbiasa mengolah itu, terbiasa belajar, kita akan kebentuk kayak intonasi kita sendiri ya sih, kayak beberapa talent Indo voiceover itu, kalau misalnya kita dengar suaranya biasa, atau iklan yang kita nggak tahu, kita lagi nonton Instagram gitu, oh ini suaranya si Mas itu tuh, oh ini suaranya si Mbak itu tuh, walaupun mereka dalam iklan itu, dalam video itu, mereka tuh acting, mereka tidak menjadi dirinya sendiri, tapi ada nada-nada tertentu, ada intonasi tertentu yang itu tuh memang khasnya beliau gitu misalnya. Wow. Misalnya di kelas Indo Voiceover.com Academy, nah gitu kan. Nanti ada orang yang di kelas Indo Voiceover Academy kita, nah seperti itu tuh kayak sudah jadi khasnya masing-masing talent. Gitu. Taunya dari situ. Dan itu bisa dilatih ya Mbak Dora ya? Bisa. Jadi itulah cara kita improve, kita menyerap contoh dari banyak talent dulu, menyontoh dari banyak idola-idola kita dulu. Nah, baru nanti kita akan ke bawah. Gitu. Semoga menjawab ya. Sebut saja Jo. Semoga terjawab ya Kak Jo ya. Sebut saja Jo. Oke. Ini buat teman
lain juga yang ingin bertanya, pokoknya dipersilakan nih, mau tanya-tanya seputar apapun gitu, itu boleh banget gitu. Ya. Aku juga punya pertanyaan lagi nih, Mbak Dora nih. Ya. Sebelum teman-teman yang lain bertanya juga ya, mungkin buat memancing mereka gitu. Boleh. Nah, Ya. kalau misalkan nih, kita lagi membaca naskah gitu ya, tapi tidak memperhatikan hal-hal tertentu gitu ya, atau mungkin seperti yang tadi kita udah praktekin gitu ya, ini yang perlu ditekankan, ini yang tidak. Nah, kalau misalkan kita tidak menerapkan hal itu resikonya apa sih, Mbak? Resikonya itu maksudnya ke pemahaman ya. Kalau misalnya kita tidak paham skrip, kita tidak bisa menjiwai skrip itu, orang yang mendengarkan satu pasti nggak akan tertarik. Oke. Karena kita cuma ngomong doang gitu. Datar gitu ya. Betul. Kayak misalnya ya, sekali bayar dapat semua kelas di indovoiceover.com, kamu hanya bisa membayar, kamu dengan sekali bayar bisa mendapatkan semuanya. Bikin kamu lebih fleksibel. Buruan daftar sekarang. Daftar nggak kira-kira kalau kayak gitu? Iya sih, betul. Iya, betul. Kan misalnya tumbler ya. Ada tumbler. Aku mau jualan tumbler nih. Tumbler. Ini nggak ada tulisannya nih. Nggak ada alasan telat makan. Okay. Nggak ada alasan telat makan. Beli tumbler ini sekarang. Enggak. Gitu. Jadinya ya, kesannya kayak betul. Kamu cuma ngomong doang gitu ya. Ajakannya mana gitu. Tumbler ini panas dinginnya bisa 17 jam setiap hari. Buruan beli gitu. Tapi tumbler ini cuma 17 tumbler ini bisa 17 jam nahan es. Beli dong. Enggak. Aduh, tidak menarik sama sekali. Contohnya seperti itu. Jadi memang kita harus memahami skripnya seperti apa, kita memahami target market kita siapa gitu. Kalau ke target marketnya memang ibu-ibu rumah tangga yang sudah menengah ke atas, kita nggak mungkin dengan suara yang ayo dibeli ini, nggak gitu juga. Pasti kita akan ibu-ibu ayo dibeli, ini bisa tahan 17 jam panas dinginnya. Gitu ya. Oke, siap. Berarti harus memahami audiensnya juga nih, sasarannya siapa gitu ya. Misalkan itu ibu-ibu, oh berarti ngomongnya harus gini nih. Kalau anak-anak harus gini nih, gitu. Iya. Tuh, ayo sebelum Jo mereply lagi. Berarti nggak patok ya, Kak? Karena tiap orang pasti punya karakteristik dan kualitas suara masing-masing yang unik dan khas. Oh, betul. Betul. Tuh. Itu yang membedakan suara kita dengan orang lain. Wah, tapi banyak juga nih Mbak Dora ya, beberapa mungkin voice over talent gitu yang mungkin dia juga udah profesional gitu di dunia dubbing dan lain sebagainya, itu biasanya mereka tuh bisa impersonate gitu ya, atau menirukan suara-suara orang gitu ya. Misalkan ada siapa itu? Salah satu pengisi suara juga yang impersonate suaranya Pak Jokowi itu bisa mirip gitu. Nah itu gimana tuh Mbak? Apakah sesuatu yang boleh diperbolehkan gitu atau bagaimana tuh? Kalau di dunia voice over sendiri. Boleh. Kita kalau di dunia voice over kan ada namanya theater of mind, voice acting ya. Kita pasti akan ketemu dengan suatu saat project yang mau yang suaranya seperti apa, terus Mal suaranya jadi ini dong Mal, jadi kambing laki-laki gitu, kambing laki-laki, kambing jantan, jantan gitu misalnya gitu. Nah kan berarti Amal harus punya pikiran kambing jantan bentuknya kayak apa? Oh kambingnya gemuk berarti kambing jantan gemuk. Oke, dia suaranya tidak akan yang gitu, tapi ya gitu kan, itu kan. Halo, selamat malam semuanya, saya... Kok suaraku jadi kayak Shinchan ya? Kalian tahu Shinchan nggak sih? Seru banget, suara Shinchan, iya. Iya kan? Itu paling... Suara Shinchan tuh paling gampang diikutin tau, Shinchan tuh. Iya kan? Aku ingin aja ketawa.
Shinchan. Iya, Oke. Shinchan. Tadaimasu, Shinchan sudah pulang. Gitu kan. Itu juga khas banget sih suaranya tuh. Betul, Mm-mm. betul. Mm-mm. Wow. Malah terkadang suara seseorang itu malah sukanya dimiripin sama karakter ya Mbak Dora ya. Misalkan, ih Ya, kok betul. suaranya ini sih gitu. Mm-mm. Iya, gitu. Votizen ada yang mau minta dibikinin naskah? Ada nggak nih? Atau mungkin dari teman-teman juga pengen nyobain lagi nih. Pengen nyoba baca naskah. Tadi kan mungkin Amalia udah coba membaca naskah secara apa? Dengan nada atau suara yang ceria gitu ya. Mm. Teman-teman mungkin pengen pengen nyobain dengan nada horor gitu. Tadi Mbak Dora sempet sempet ini nyoba dengan nada horor. Oh iya, Sebenarnya aku sendiri iya. juga kepo sih. Yuk, yuk, coba yuk, coba yuk. Wow, ada yang komen nih Kak. Apa? Mau Kak katanya. Mau nyoba? Mau nyoba? Mau nyoba nih Yuk, Kak yuk, One coba Way. kui. Boleh, Boleh. boleh. Ini kita highlight Boleh. nanti yang semua kelas. Oke, siap. Buat Kakak One May, kalau misalkan ingin coba baca naskahnya boleh banget. Nanti langsung minta request aja. Request join. Betul, betul. Kita kasih tiket, weh. Kita kasih tiket nggak Tiket. tuh? Kita kasih kesempatan ya buat Kak One Mm. May. Langsung join aja. Ini kesempatannya tidak untuk semua orang. Betul. Ya. Tapi jangan lupa untuk nyobain kelas online kita ya memang bener-bener ada sih ini. Jadi memang beneran sekali bayar itu dapat semua kelas. Kelas kita ada banyak banget. Kelas kita ada apa aja Kak Amal? Ada kelas voice acting, 12 voice basic. ada kelas basic, ada Hmm. voice acting, kemudian ada dubbing, ada editing, recording. Pokoknya lengkap Hmm. banget, ada 12 kelas. Dan ini bener-bener ya yang dituliskan Mbak Dora tadi skripnya itu real. Real Real itu banget. real. Yap, real banget. Itu termasuk keunggulan dari kelas dari Indo Voiceover Academy sendiri. Seperti itu. Betul. Hmm, Sampai kelas editing suara pun ada ya. Jadi kalau yang mau jadi sound engineer, jadi kita kita ngerekam ngerekam suara kita sendiri, terus kita motong-motong mana yang kalau misalnya ada yang salah kita ulangin itu bisa banget gitu. Ada di situ. Jadi lengkap. semua ilmu dapat. Kita Yap. tentang voice over dapat, tentang audio editing dapat, ya kan? Jadi sangat gitu. Lengkap. Ini kayaknya dari Kak Wame mau minta dicontohin dulu nih, Mbak Dora. Boleh. Briefnya apa? Briefnya ceria? Oh, kita coba brief ceria dulu. Kan baru join ya, Kak One May ya? Ya, sepertinya Kak Wame baru Oke. join, jadi mungkin tadi belum mendengarkan contoh yang ceria versi diriku. Betul. Betul. Kita Nah, dari Mbak Dora nih. oke. Eh, untuk ini kita terangin secara cepat lagi aja berarti. Nah, skripnya kan sudah ada. Skripnya itu biasanya kita bagiin jadi 3. Yang pertama itu pembukaan atau pancingannya apa supaya orang memperhatikan video kita. Gitu. Terus yang besar-besar ini adalah yang harus ditekankan karena ini yang penting. Tuh, terus setelah itu informasi produk dan hal lain ini informasinya. Jadi kita sudah mengatur ini nih keywordnya apa. Nah, dari keyword ini semua sudah ada di informasi produk. Terus jangan lupa ajakannya, buruan daftar sekarang gitu. Kalau misalnya, yuk daftar sekarang boleh. Yuk daftar keburu habis, nah itu juga boleh. Oke. Eh, kita coba membaca ya dengan brief nadanya riang. Oke. Sekali bayar dapat semua kelas. Yap, di indovoiceoveracademy.com kamu bisa belajar semua kelas dengan sekali bayar. Metodenya self-learning, bikin kamu lebih fleksibel, mengatur jadwal belajarmu di mana saja dan kapan saja. Buruan daftar sekarang. Gitu misalnya. Yang riang ya. Mantap, mantap, mantap. Betul.
Nah, Yeay. kenapa bisnya riang? Karena apa tadi Kak Amal? Kita di Indo Voice Over Academy, kelas akademi itu apa? Karena di kelas akademi itu kita memberikan sesuatu yang apa ya? Kita menawarkan kelas yang benar-benar bisa teman-teman pakai gitu ya, teman-teman join. Ya. Itu tuh benar-benar apa? Bisa sekali bayar semua kelas bisa dapat 12 kelas sekaligus gitu. Pokoknya makanya nadanya itu ceria. Betul. Dan semua yang belajar-belajar itu kan menyenangkan ya. Yap. Kecuali matematika. Belajar itu menyenangkan. Apalagi belajar voiceover, kita berlatih pita suara kita berlatih menjadi orang lain, menjadi karakter lain. Yeay. Oke, begitu contohnya Kak Wan Mei. Apakah mau dicoba? Boleh nih, Kak Wane bisa langsung join aja. Request join. Let's join. Kak Dan Amal, buat kita, teman-teman ya, kita akan ada workshop offline nggak sih? oh, kayaknya tadi sebenarnya Jelas di poster. tadi udah sepil tipis-tipis juga nih, tapi mungkin buat teman-teman yang belum tahu gitu ya, yang belum tahu teman-teman, jadi kita itu akan mengadakan workshop secara offline. Yeay, workshop offline tentang apa itu? Tentang voice over iklan. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian ingin fokus gitu ya sama iklan, termasuk skrip atau naskah yang baru aja kita pelajari itu termasuk iklan, bukan gak sih Mbak Dora? Betul, makanya kalau mau lebih jelas, kita juga akan mengadakan workshop offline, tapi memang sementara ini kita di Jogja dulu ya, teman-teman, netizen tersayang dan tercinta. Semoga kita nextnya bisa kemana-mana gitu. Kita coba di Jogja dulu, supaya kita tahu nih seberapa excited gitu. Ini workshop kedua ya Kak Amal? Iya benar banget. Ini workshop kedua kita. Nah, untuk tanggalnya teman-teman kalian bisa catat ya, atau mungkin nanti teman-teman bisa cek informasinya, itu ada di Reels, Ya. ada di story juga. Itu untuk tanggalnya ada di tanggal 23 Mei 2025. Gitu. Jadi di bulan ini banget, guys. Dan kita limited seat ya Mbak Dora ya, cuman 15 orang. Yeay. Kak, ini ada yang request nih Kak Febrianti, apakah akan kita naikkan? Boleh mungkin Kak, mungkin kita kasih kesempatan buat satu orang aja ya. Apakah? Bisa, ya? Kok hilang? Udah aku satu. Oke. Bisa tidak Ini ya? boleh banget atau sudah live kah atau masih? Buat kakak, siapa tadi yang mungkin baru aja bergabung? Kak Safitri atau Kak Wan Mei ya? Bisa diajuin lagi Kak, bisa request lagi Kak. Kak, ada Kak Rizka nih mau nanya. Ada pertanyaan Mbak Dora. Aku kan orang Jawa nih. Aku juga. Nah, kadang masih ada logat medoknya gitu. Apakah ada tips dan triks Kak supaya logatnya tidak terlalu kentara pada saat pembacaan skrip? Kalau saya pribadi, supaya tidak medok itu menaikkan tone suara, menaikkan nada dasar suara kita. Kayak kalau aku tuh biasa ngomong terus gini gitu, tapi ketika harus ngomong yang nggak medok gitu, misalnya harus rekaman atau apa, nadanya naik. Nah, kalau misalnya sekarang nadanya naik segini, udah kayak berkurang belum sih medoknya? Dikit. Sudah nggak berkurang medoknya gitu. Salah satu apa namanya, pengalaman pribadi sih. Gitu. Nanti mungkin bisa dicoba. Ya, soalnya kadang ada huruf-huruf yang emang dia tuh bakal kelihatan banget medoknya gitu, kayak huruf D gitu kan. D-nya tuh bisa D gitu ya.
Aku pernah loh ikut rekaman sama talent talent anak-anak gitu ya. Talent anak-anak untuk iklan Royco. Royco yang Royco kaldu jamur. Itu kan ada talent kita dua, ada ibu-ibu sama ada anak gitu. Nah, si anak ini nanya, "Mah, menu adik sama." Nah, itu tuh kita bisa sampai ngulang 2 jam karena adiknya itu tuh medok gitu. Jadi, "Mah, menu adik sama." gitu. Ini salah satu tantangan buat voice over juga mungkin ya Mbak Dora ya. Betul. Nah, akhirnya aku mikir gimana caranya ini. Tapi terus aku bilang sama si talent anak itu, coba kita bilangnya jangan adik, tapi ade. Punya teman namanya ade nggak nih? Kalau kita punya teman namanya ade, coba menu ade sama gitu. Nah, akhirnya bisa tuh ade. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Oke, Kak Amal, ada yang request nih? Oh boleh, yuk. Mana? Atau dari Kak Amal, ada yang bisa di-accept mungkin? Aduh, tidak bisa kalau dia di sini Mbak Dora. Oke. Sudah aku accept tapi dia tidak muncul. Oke, kita lanjut dulu aja. Oke, boleh. Halo, halo. Banyak yang dadah-dadah. Yay, hai teman-teman. Mungkin aku bakal kasih info lagi ke teman-teman soal workshop kita ya Mbak Dora ya. Yuk. Yuk, teman-teman yuk. Aku mau kasih info lagi nih buat kalian. Kalau di tanggal 23 Mei nanti, kita bakal ada yang namanya workshop tentang voice over iklan. Nah, untuk tema workshop kita apa? Tema workshop kita itu adalah metamorfosa suara. Yeay. Asik banget, judulnya metamorfosa suara gitu ya. Mau teman-teman yang mungkin baru belajar tentang voice over, aduh Kak, aku pemula banget gitu. Itu nggak apa-apa banget. Kalau nanti setelah kita belajar gitu ya, belajar, kita nanti bisa berubah menjadi kupu-kupu gitu kalau filosofinya ya, dari kembang menjadi kupu-kupu. Ya, gitu. Seperti itu. Ngapain aja sih di workshop itu, mau ngapain aja kita? Wah, pokoknya seru banget ya. Nanti di workshop itu, teman-teman kita selain belajar tentang voice over iklan gitu ya, mulai dari awal, bagaimana caranya, bahkan teman-teman nanti bisa tanya langsung sama pemateri kita pada hari itu gitu. Nah, nanti kita juga bakal ngerasain gimana rasanya recording secara langsung. Wow. Deg-degan gak sih? Deg-degan banget nih. Tapi nanti teman-teman ini bisa dijadiin portofolio juga buat kalian gitu. Oh ya? Karena kita bakal belajar langsung di situ, teman-teman satu persatu gitu. Bacain iklan tentunya. Nanti bisa jadi portofolio buat kalian juga deh. Waduh. Selain itu apa lagi nih yang bisa kita, kan recording experience-nya dapat, terus bisa dapat portfolio. Selain itu ada benefit apa lagi nih di sana tuh? Benefit yang teman-teman bakal dapetin kalau misalkan ikut workshop kita, itu ada sertifikat juga. Dapat sertifikat dong tentunya. Kemudian teman-teman juga bakal dapat relasi. Nanti karena di situ ya teman-teman, kita bakal ketemu teman-teman yang lain gitu ya, peserta lain, itu tentunya bakal membawa ilmu-ilmu baru juga untuk kita. Nanti teman-teman bisa sharing, bisa saling ngobrol juga sama teman-teman, itu untuk memperluas relasi kalian gitu. Asik sekali banget. Oh iya, dan lokasinya itu kita bakal di kafe Mbak Dora. Oh ya? Voice Cafe. Betul banget. Nanti teman-teman di situ udah dapat free minuman ya. Kalian bisa pilih mau kopi, mau coklat, boleh. Sama kita juga sediain snack juga buat kalian. Jadi buat teman-teman, pokoknya kalian nggak usah khawatir ya, ikut workshop sambil ngopi-ngopi cantik juga, dapat makan biar nggak lapar. Oke. Teman-teman ada yang mau mencoba membaca naskah lagi? Jadi hari ini bagi yang baru join, halo. Kita hari ini belajar membuat naskah gitu. Tadi ini naskah yang sudah kita buat. Nah, produknya adalah tentang kelas Indo Voice Over Academy.
gitu. Yap. Yang mana kita punya 12 kelas itu bisa kita dapat dengan sekali bayar aja. Sistemnya gimana Kak Amal? Nah, Subscribe-nya itu gimana? oke. Nah, kalau untuk caranya, teman-teman, kalau untuk cara dapetin kelasnya, itu nanti kalian tinggal kunjungin aja indovoiceoveracademy.com. Wah, ini udah masuk Oke. nih. Kemudian nanti teman-teman tinggal daftar aja kelasnya gitu ya. Kemudian kalian bisa juga pilih kelasnya secara langsung, mau paket yang 1 bulan bisa, 3 bulan bisa, atau misalkan mau paket yang 6 bulan sekaligus, itu juga boleh banget. Oh. Yes, betul. Nanti ada beberapa kelas tuh teman-teman ya. Total ada 12 kelas. Kalian mau sekali bayar dalam waktu sebulan nih misalnya. Kalian udah bisa Oke. akses semua nih. Yap, nanti bisa langsung diakses semuanya 12 kelas tersebut. Jadi misalkan kalian cuma mau belajar tentang basic aja nih, voice over basic, itu nanti udah bisa langsung teman-teman dapat paket langsung gimana caranya recording, bagaimana caranya dubbing gitu ya, voice acting, terus kalian juga bakal diajarin gimana caranya editing. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen bikin portofolio sendiri, itu juga bisa. Gitu. Nanti belajarnya lewat Indo Voice Over Academy. Seperti Boleh. itu. Hai teman-teman yang baru gabung. Hai. Kita lagi belajar membuat naskah dan membacanya. Tadi kita sudah membaca. Ya, sekali bayar dapat semua kelas. Ya. Di indovoiceoveracademy.com kamu bisa belajar semua kelas dengan sekali bayar. Metodenya self-learning, bikin kamu lebih fleksibel mengatur jadwal belajarmu di mana saja dan kapan saja. Buruan daftar sekarang. Nah, ada yang membacakan juga seperti itu? Boleh yuk, teman-teman yuk. Boleh banget. Tadi Kak Amal sudah mencoba, saya sudah mencoba. Ada lagi yang ingin mencoba? Yuk, mari begitu. Karena kita di sini belajar bareng-bareng, kita live di setiap hari Kamis jam segini ya, jam 4:30 sampai 4:30 ya, Kak Amal. Iya, betul. Betul sekali. Kita live setiap 1 minggu sekali di hari Kamis. Kamis sore. Boleh. Nah, kita tuh membahas apapun, dan kalau misalnya Votizen ada hal yang mau kita bahas, boleh banget. Nanti bisa DM kita, atau Kak Amal tuh kadang ini suka iseng bikin kuesioner mau bahas apa lagi ya besok, Votizen mau belajar apa lagi ya. Betul. Nanti setelah sesi ini kita live, aku juga bakal bikin pertanyaan gitu ya. Question box gitu buat teman-teman semuanya. Aku bakal bikin story, nanti kalian bisa request tuh, Kak, misalkan nih minggu depan kita ini dong ngadain live gitu ya, live tentang editing gitu misalkan, pakai Audacity misalkan, itu boleh teman-teman. Menarik tuh. Sama kalau asik mungkin kita bisa bikin kelas Zoom juga Kak Amal. Wah boleh tuh Kak, boleh. Nanti kalau misalnya kalian setuju gitu ya, kalian setuju ngadain kelas Zoom, kita bakal adain secara free ya Mbak Dora ya. Free. Gimana kalau kita kasih free? Wih. Gitu. Oke, Kak Amal mau membacakan lagi atau tadi yang horor belum Kak Amal? Iya. Penasaran juga nih gimana kalau dibacain secara horor ya. Okay. Padahal versinya siapa yang mau membacakan ini Kak Amal? Mungkin boleh dibantu Mbak Dora dulu untuk mencontohkan. Nanti Kak Amal ini aja ala itu komentator sepak bola. Wow, wah seru juga tuh. Wah seru sih. Oke, coba kita coba horor ya. Ini harusnya ada backsoundnya ini biar asik kan gitu. Wah iya ya. Seru nih. Oke, coba. Jeng gitu. Aku coba ya. Okay. Sekali bayar, dapat semua kelas. Ya, di indovoiceoveracademy.com kamu bisa belajar semua kelas dengan sekali bayar. Metodenya self-learning, bikin kamu fleksibel mengatur jadwal belajarmu di mana saja dan kapan saja.
Buruan daftar sekarang. Wah, Ngeri. Ngeri. keren banget tapi takut. Tapi takut. Gitu. Atau apa? Kayak misalnya kadang kan kita kalau misalnya lihat iklan kan aneh-aneh tuh, ada yang apa, kalau kita lihat podcastnya Denny Sumargo itu kan ada mbak-mbak yang apa, selamat datang Kak Amal, selamat datang Kak Amal, gitu, menyebalkan gitu loh kan. Asik ya, lucu ya. Kalau misalnya ala-ala komentator sepak bola misalnya, sekali bayar dapat semua kelas. Ya, di indovoiceoveracademy.com kamu bisa belajar semua kelas dengan sekali bayar. Metodenya self learning bikin kamu lebih fleksibel mengatur jadwal belajarmu di mana saja dan kapan saja. Buruan daftar sekarang. Vice babak-babak banget. Iya. Wah, Gitu. tiba-tiba pikirkan sebuah pertanyaan nih Mbak Dora nih. Boleh. Sebenarnya kalau untuk voiceover sendiri itu, apakah ada spesialisasinya gitu nggak sih Mbak Dora? Misalkan nih, dia spesial bacain tentang berita gitu ya, atau dia spesial bacain tentang iklan-iklan, atau dia spesial buat voice acting gitu. Itu sebenarnya ada spesialisasinya nggak sih? Atau oke, dia bisa nih bacain voice acting, bisa berita juga bisa, iklan juga bisa, atau gimana? Kalau menurut Mbak Dora sendiri baiknya seperti apa? Kalau sebagai voice acting, voice over ya, sorry. Voice Voice over. talent. Iya. Voice over talent itu salah satu, kalau misalnya kita tarsa ya, kita kan harus tahu suara kita sendiri itu seperti apa. Tuh, kayak misalnya saya voice over, kalau dengan suara saya yang seperti ini, saya kayak kurang fit aja untuk bukan kurang fit. Saya merasa saya bisa untuk yang dewasa gitu loh, untuk suara yang sedih apa tuh bisa, karena saya tahu, saya merasa itu aku banget gitu. Tapi ada juga yang misalnya mereka tahu karakternya, oh aku bisa suara anak kecil nih, yang aku bisa menjadi hantu gitu ya. Dia oke, aku akan di game, akan di apa gitu. Tapi memang kita harus mencoba semuanya dulu gitu, harus melihat, mencoba gitu. Saya sih dari dulu emang suka nonton film, dari kecil juga nonton film ya. Dari situ tuh sebenarnya kita juga belajar, kita secara tidak sadar kita sudah belajar itu gitu. Jadi nonton Doraemon suaranya seperti apa, Nobita suaranya seperti apa gitu. Terus nanti kita nonton Chibi Maruko-chan suaranya seperti itu, nonton Shinchan, nonton yang lain-lain gitu. Upin Ipin mungkin ya. Upin Ipin gitu. Mau ayam goreng. Nah, Itu. dan pembawaannya misalnya kayak suara deep gitu, suara yang berat, popok-popok gitu, pasti akan terbentuk dia, wah dia ini cocoknya untuk company profile misalnya gitu. Nah nanti misalnya Kak Amal bilang, Mas suaranya berat deh, bagus, ini cocok untuk company profile. Nah kalau misalnya ada orang yang bilang gitu, mungkin memang benar, karena kita sendiri kadang nggak tahu kita cocoknya suara kita itu seperti apa, karena ya kan dari lahir ini suara saya, jadi saya nggak tahu ya, oh kamu cocoknya begini, kamu cocoknya begini, nggak. Kadang malah dari orang lain yang bilang, kamu cocoknya suaranya ini saya ini. Nah itu didengarkan saja tuh teman-teman yang seperti itu, kita bisa coba. Berarti mungkin kita bisa mengenali suara atau karakter kita itu juga lewat latihan, lewat tontonan, gitu ya. Atau mungkin mau tanya ke teman gitu, cocoknya tuh suaraku tuh suara apa ya? Karakter kah? Atau mungkin berita atau apa gitu ya? Mungkin bisa tanya-tanya ke teman-teman juga. Ya. Nah kalau suara Kak Amal kan riang ceria nih, kalau misalnya disuruh voice acting yang sedih, pasti akan agak susah nih. Gitu. Iya sih. Seperti gitu. Coba kalau misalnya ayo datang ke workshop kami, nah Kak Amal pasti akan lebih gampang tuh seperti itu, daripada yang apa sih biasanya kalau saya nonton di era pandemi seperti ini, banyak manusia berguguran, banyak anak-anak banyak. Nah kayak gitu masih susah kalau Kak Amal kan. wah iya. Iya sepertinya lebih kayak ceria gitu. Nah tapi untuk bisa semua itu ya memang anugerah ya, maksudnya untuk bisa suara yang dari gitu sampai yang ceria apa itu memang
memang apa sih, kalau orang itu ambitus suaranya tuh luas Oh, kan luas. gitu. Range vokalnya mulai dari yang ke bawah sampai yang paling atas gitu tuh memang luas, dan itu kita memang harus belajar terus, memang harus diasah terus. Wah, iya, iya. Wah, seru nih, seru banget nih. Seru Wah, ini banget. kalau kita lanjutin gak bakal selesai nih, Kak. 2 hari, 3 hari, 4 hari nih kuliah umum kita. Betul, mulai dari ngomongin naskah ya kan. Betul nih. Wah, pokoknya seru banget deh. Teman-teman, ya, apakah Salah mungkin satu kita cerita, iya, salah satu cerita itu tadi. Nah, ada satu lagi nih cerita nih sebelum kita udah nih Kak Mal. Ada Oke. satu teman kita, talent laki-laki ya, talent laki-laki di Jakarta. Beliau tuh belum terlalu tua, tapi suaranya tuh suara deep yang berwibawa gitu kan. Dia suatu saat tuh dia nanyain, Pak, aku kok nggak pernah kasih ini sih project yang iklan gitu. Terus, Mas, dari klien-klien itu kalau saya ajuin suara Mas pasti wah nggak, ini kompo banget nih Mbak, ini suaranya berat ini, kalau untuk iklan kita butuh yang muda, yang ceria, tapi ini beliau masih muda Mas. Saya bilang ke klien, tapi beliau masih muda gitu. Tapi ini suaranya sangat kompro. Besok deh kalau saya punya project kompro, saya akan pakai talent ini gitu. Dan ya memang saya bilang ke talent, Mas, suara Mas ini kompro sekali Mas. Ya bener sih, aku kalau sama klien-klien yang lain juga dibilang gitu, sangat kompro gitu. Jadi kalau untuk iklan nih apa bisa dia iklan gitu ya. Makanya bikin Mas mungkin dengan pembuktian bahwa suara besar itu bisa untuk yang casual, yang iklan gitu. Ayo kita buktikan begitu. coba. Kita coba, harus kita coba. Ya. Oke. Meskipun itu menjadi suatu tantangan tersendiri ya. Ya, harus berusaha. Yaps. Tapi seru sih kalau mengulik tentang suara-suara ini sih, Mbak. Ya. Wah, ada pertanyaan lagi nih. Apa dari kelas di Indo Voiceover ada change baru relasi untuk job? Wah, mungkin Amalia bakal bantu jawab ya. Boleh, silakan. Yaps, jadi untuk kelas di Indo Voiceover Academy itu nanti, teman-teman kalau misalkan kalian juga pengen jadi talent profesional ya, nah itu nanti teman-teman bisa daftar dulu di kita. Jadi kita juga buka pendaftaran teman-teman. Kalau misalkan kalian pengen jadi talent, itu nanti bisa daftar langsung di kita. Mau menghubungi admin langsung boleh, atau misalkan kalian mau cek di highlight itu ya di Instagramnya Indo Voiceover itu ada bagaimana caranya mendaftar jadi talent gitu. Nah, tapi teman-teman, yaps. Nah, ini mungkin nanti akan ditambahkan sama Mbak Dora ya untuk kualifikasinya seperti apa, kemudian suara-suara yang seperti apa, suara-suara seperti apa yang mungkin bisa lolos gitu ya untuk jadi voiceover talent. Mungkin bisa ditambahkan sama Mbak Dora. Boleh. Kita tuh memang istimewa nih Votizen nih, Kak Ama. Jadi apapun topik live kita, pasti endingnya kita akan ditanya bagaimana caranya mendaftar menjadi talent gitu, bagaimana caranya join dan segala macamnya gitu. Nah, boleh banget daftar. Tadi Kak Amal sudah menunjukkan di mana pendaftarnya gitu. Salah satu penilaiannya adalah, bukan salah satu, salah banyak. Penilaiannya adalah satu, audionya harus bersih supaya kita bisa tahu kualitas suara yang asli gitu. Tuh, jadi terus artikulasinya harus jelas, sama pemahaman yang tadi udah kita bahas Kak Amal, pemahaman dalam membaca skrip gitu. Kalau membaca cuma tinggal membaca aja, semua orang juga bisa gitu. Tapi bagaimana kita memahami, kita menjadi bagian dari skrip itu, jadi enak nih didengarnya karena kita memahami gitu. Wow, oke. Kalau untuk portofolio sendiri penting nggak sih Mbak untuk penilaian menjadi seorang voice over talent? Portofolio pasti iya. Jadi teman-teman kan sering upload di Instagram nih ya untuk portofolio, pernah iseng-iseng ikut job apakah atau challenge apa kan banyak nih. Itu juga makanya kalau di Indo Voiceover juga mencantumkan Instagramnya apa supaya bisa kita kepo istilahnya ya, kita lihat oh ya memang dia ini nih kalau jadi talent game lucu nih gitu, apa oh ternyata dia jadi ibu-ibu juga bisa, suaranya bisa sangat bersahaja gitu, jadi itu bisa jadi pertimbangan gitu.
Tapi tetap kembali penilaian kita adalah yang di awal tuh. Apakah dia bisa jadi, kita tidak menuntut bisa jadi apa aja, tapi yang jelas kalau misalnya yang diberikan itu skrip formal dan casual, nah pasti kita harus merasa beda dong dari yang formal, yang serius, sama yang casual gitu. Ya, menjawab pertanyaan ya Kak Polis. Oke, akhirnya thank you sudah menjawab. Oke, terima kasih kembali buat kakak Koi. Oke, Kak Koi lah ya, kita sebut saja Kak Koi. Wah, sepertinya kita sudah di penghujung acara. Di penghujung acara nggak tuh? Kita sudah beberapa menit, kita lebih dari 1 jam mungkin ya menemani teman-teman semuanya, Votizen yang ada di rumah. Dan mungkin teman-teman kita akan bertemu lagi di minggu depan ya. Kita akan ada kejutan, kita akan ada seru-seruan juga untuk live kita di minggu depan ya teman-teman. Pokoknya pantengin terus media sosialnya Indo Voice Over ataupun Indo Voice Over Academy biar tahu informasi-informasi terbaru dari kita. Seperti itu. Yap. Boleh request ya Kak Amal kan? Request topik. Ya, boleh. Betul, buat Votizen yang barusan masuk nih, tadi kita ngomongin dan membuat skrip ini. Jadi kalau misalnya next time pingin belajar lagi caranya bikin naskah, nah langsung aja, langsung DM dan langsung jawab polling yang nanti akan diberikan oleh Kak Amal. Gitu. Betul. Jadi pokoknya teman-teman request aja, nggak apa-apa, nanti kita tampung. Seperti itu. Yeay. Dan aku mau ngucapin terima kasih buat Mbak Dora udah meluangkan waktu pada sore hari ini. Terima kasih atas ilmunya ya. Dan semoga ini juga bermanfaat untuk aku pribadi, juga buat teman-teman Votizen semua yang ada di rumah. Nanti bisa kalian langsung terapkan guys di rumah kalian gitu ya. Langsung bikin porto boleh. Banget gitu. Oke, sampai jumpa minggu depan. Yeay. Dengan materi yang macam-macam. Yaps, nanti kita infoin. Nah, Oke. Siap, terima kasih. Terima kasih semua, terima kasih Kak Amal. Bye-bye. Bye-bye, selamat sore.